Dinamika isu yang bergulir dalam industri hasil tembakau atau IHT di Indonesia nyaris tak pernah habis dikupas. Fakta bahwa industri hasil tembakau di Indonesia kerap dihadapkan kepada situasi dilematik dan kontroversi mutlak adanya. Peran IHT ekonomi nasional dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan selalu menjadi dua mata sisi yang berlawanan. Berbagai isu pro dan kontra berkaitan dengan IHT pun terus bergulir. Beberapa hal yang kerap muncul adalah peredaran rokok ilegal, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT, bahkan menyerempet ke persoalan stunting dan penyakit tidak menular atau PTM. Tak dipungkiri, salah satu peran komoditas tembakau yang cukup nyata dalam perekonomian nasional adalah penerimaan negara dari cukai. Telah tercatat nilai penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT dari tahun ke tahun terus meningkat dari 139,12 triliun pada 2014 menjadi 218,62 triliun pada 2022. Peningkatan CHT tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT yang juga terus mengalami peningkatan. Pada perkembangannya, realisasi penerimaan cukai hampir setiap tahun selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Bahkan pencapaian tertinggi kontribusi penerimaan CHT berhasil ditorehkan pada tahun 2020 ketika volume produksi industri hasil tembakau atau IHT turun signifikan hingga minus 10% dan kala itu Indonesia tengah berada dalam jurang resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, kontribusi CHT terhadap total penerimaan nasional tumbuh hingga 13% terhadap total penerimaan nasional. Prevalensi perokok aktif di Indonesia pun terus meningkat. Data Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% diantaranya perokok berusia 10-18 tahun. Selain dalam hal kesehatan yang cukup mengkhawatirkan, permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini menuntut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok ilegal, Bea Cukai secara kontinu terus gencar mensosialisasikan bagaimana mengenali rokok ilegal dan modusnya, bahayanya bagi kesehatan, industri rokok dalam negeri, juga penerimaan negara di bidang cukai. Dan salah satu upaya yang dilaksanakan Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal ialah melalui kegiatan sosialisasi. Menyasar beragam lapisan masyarakat, kantor-kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah pun turut mensosialisasikan kegiatan ini guna mengenalkan ciri-ciri rokok ilegal. Masih maraknya peredaran rokok ilegal disikapi pemerintah Kabupaten Grobogan dengan serius. Dan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan cukai, Bea Cukai Semarang bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan mengadakan sosialisasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal di Desa Ketanggirejo, Kecamatan Godong, Kecamatan Grobogan pada Selasa 28 Mei 2024.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan Kasan Anwar yang didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Endang Sulistiowati, narasumber dari Bea Cukai Semarang oleh Aditya Irfan, Kepala Desa Ketanggirejo beserta seluruh perangkat desa, dan para peserta yang mayoritas merupakan pedagang warung kelontong serta masyarakat sekitar. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Ketanggirejo Suwarni. Suwarni mengungkapkan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Beliau selaku tuan rumah kegiatan ini turut menggandeng UKM-UKM sekitar yang jumlahnya sekitar 60 peserta. Tujuannya yakni agar dapat memberikan pemahaman bagi para peserta yang mayoritas adalah penjual dan pedagang kelontong untuk mengetahui ciri-ciri rokok ilegal, serta menghimbau kepada para peserta untuk tidak menjual, memakai, bahkan memperjualbelikan rokok ilegal tersebut. Nama Suwarni, Kepala Desa Ketanggirejo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, untuk mengenai sosialisasi bea cukai di desa kami. Antusias warga untuk majunya kegiatan atau usaha di desa Ketanggirejo, biar masyarakat bisa memilih mana yang ilegal, mana rokok yang legal. Warga masyarakat desa Ketanggirejo ada 7 dusun. Ada 7 dusun ini yang diundang di sini untuk sosialisasi semua warga masyarakat yang punya usaha toko di tempat wilayah per dusun. Per dusun ada toko-toko yang menjual rokok di dusunnya masing-masing. Himbauan kami supaya dari pihak bea cukai untuk ikut mensosialisasikan di tiap usaha toko-toko yang ada di desa Ketanggirejo, biar pengusaha itu atau yang punya usaha tidak menjual rokok-rokok yang tidak ada izinnya atau ilegal. Ini pesan dari kami supaya warga masyarakat desa Ketanggirejo tidak ada terkena kena hukum. Jadi biar menjual rokok yang legal saja. Selanjutnya merupakan arahan dari Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan Kasan Anwar. Beliau berharap dengan diadakannya sosialisasi ini, binaan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Ketanggirejo Kabupaten Grobogan memiliki pemahaman mengenai rokok-rokok yang selama ini diperjualbelikan maupun dikonsumsi masyarakat agar tidak tergiur untuk membeli, mengkonsumsi, bahkan mengedarkan rokok ilegal tersebut. Karena hasil cukai sangatlah membantu dalam pembangunan yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Di antaranya yakni untuk membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, penanganan stunting, vaksinisasi, dan sosialisasi semacam ini. Selain itu, tak lupa beliau mengajak masyarakat di wilayah Kecamatan Keradenan untuk turut serta menjadi anggota koperasi sebagai badan usaha yang menjadi wadah dan penggerak aktivitas ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Kedepan beliau akan mengadakan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi para anggota koperasi sebagai bentuk pengembangan usaha agar kualitas produk dan manajemen UKM mereka semakin meningkat. Pak Aditya, kami terima kasih sekali Pak dapat bagian kue untuk bertemu warga masyarakat kami, pelaku-pelaku usaha di desa Ketanggirejo.
banyak dinas yang mendapatkan juga Pak, tapi roto-roto juga rame-rame nong alun-alun. Paling yang datang ya juga orang Purwodadi dan sekitarnya. Tapi kalau saya kue yang sedikit, saya bagi 12 kecamatan Pak. Artinya apa? Biar sosialisasi ini menyampai juga di warga masyarakat di 12 kecamatan itu. Wis dikletek ning kletek alun-alun ditemplekke. Niku mengke ya konangan. Ada juga rokok yang ono bandrole ning bukan untuk peruntukannya. Dong untuk rokok non pabrikan di tokonya nonggone pabrikan. Niku nggih keliru, ya salah padha mawon. Lah mungkin lebih jelasnya beliau-beliau yang dari Bia Cukai yang akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Hasan Anwar, MM, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan. Alhamdulillah hari ini kami bisa melaksanakan sosialisasi terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Kebetulan hari ini ada di Desa Ketangirjo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Adapun yang kami undang ini sebanyak 60 orang yang terdiri dari para pelaku UMKM atau pengusaha yang bergerak di bidang distribusi atau pertokoan, sehingga kami menginginkan warga masyarakat kami terlindungi daripada peredaran rokok ilegal, sehingga bersama dengan Bia Cukai Semarang dan juga Biro Isda memberikan pemahaman kepada warga masyarakat kami tentang masalah rokok ilegal maupun rokok legal. Karena dengan beredarnya rokok ilegal, satu, masyarakat tidak terlindungi, yang kedua pendapatan negara juga akan berkurang banyak. Sekali lagi kami berharap rencana kami ada 12 kecamatan nanti yang akan kami berikan sosialisasi semacam itu. Semoga dengan sosialisasi itu sekali lagi warga masyarakat kami dan pedagang kami juga terlindungi. Terima kasih kepada Bia Cukai yang telah memberi kepercayaan kepada Dinas Koperasi dan UKM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Endang Sulistiawati menambahkan, sosialisasi ketentuan di bidang cukai kali ini merupakan salah satu alokasi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK07/2019, dana bagi hasil yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedikit masalah cukai ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK Nomor 7 Tahun 2021 tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai yang selanjutnya disingkat DPHCHT. DPHCHT itu dana bagi hasil cukai tembakau adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka presentasi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Oke, pada intinya DPHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN. Besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT selalu diperbaharui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2024 ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan memperoleh kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp300 juta.
Selain besaran DPH-CHT, diatur pula tata cara pemanfaatan DPH-CHT tersebut. Terbaru, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan dan evaluasi DPH-CHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 07/2021 dengan pokok pengaturan sebagai berikut. 1. 40% untuk kesehatan. 2. 50% untuk kesejahteraan masyarakat yang meliputi 30% peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja dan pembinaan industri 20% pemberian bantuan. 3. 10% untuk penegakan hukum. Dan di puncak acara, Aditya Irfan yang hadir sebagai narasumber mewakili Bea Cukai Semarang memaparkan tentang pengertian cukai, jenis dan karakteristik barang kena cukai, ciri-ciri rokok ilegal, dan sanksi terhadap pelanggaran di bidang cukai. Hal ini dilakukan agar menambah pemahaman peserta untuk mengenali ciri rokok ilegal. Seperti diketahui, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Adapun karakteristik barang kena cukai diantaranya adalah 1. Konsumsinya perlu dikendalikan, 2. Peredarannya perlu diawasi, 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah, barang kena cukai terdiri dari 1. Etil alkohol atau etanol, 2. Minuman yang mengandung etil alkohol, 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Dalam paparannya, Aditya Irfan juga mengajarkan cara mengenali rokok ilegal baik secara kasat mata maupun menggunakan sinar UV. Untuk mengetahui pita cukai yang asli, apabila dikenakan sinar UV, gambar fauna endemik atau lambang negara Garuda Pancasila dan sebagian gambar lainnya akan berpendar. Para peserta nampak antusias memperhatikan dengan seksama juga ikut terlibat dalam praktik mengenali ciri rokok ilegal tersebut. Aditya Irfan mewakili kantor Bea Cukai Semarang menghimbau bagi para penjual-penjual warung kecil yang mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk dapat lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak menjual rokok polos, rokok ilegal, rokok bercukai palsu maupun rokok bercukai bekas. Dan jika menemui oknum sales atau distributor yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian di kemasan tidak ada pita cukai dan memiliki indikasi mencurigakan, agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan. Cukai ini kan apa nih Bu? Bandrol ini pengertian ini Bu, apa? Ada yang tahu nggak? Yang merokok? Pajak, oke, betul. Cukai ini pengertian dari pita cukai itu sendiri adalah pungutan, pungutan atas barang yang barang tertentu yang diklasifikasi yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan pita cukai palsu itu di sini dilengkapi wonten bandrolnya, ada bandrolnya, cuman
Ini bandrolnya itu beda sama yang rokok resmi itu. Nah ini yang diperhatikan nih kalau seumpamanya kulaan rokok. Nah ini yang diperhatikan bandrolnya saja. Ini pun benten nih, bandrolnya ini nih. Dari warna sudah beda, desainnya sudah beda, di cetakannya ini semrawut nih. Nah itu rokok dengan pita cukai palsu. Kemudian ada juga rokok dengan pita cukai bekas. Yang ketiga, jatuhkan di desa Ketangi saya Didian Nurali Firmanto dari menurut saya makanya saya kaget. Saya mewakili Parinewi jujur ya Pak ya. Iya benar. Iyalah nek dibandingkan desa saya tadi jadi tidak kayak Pak ketentuan di bidang cukai Pak pada Kasan. desa Saya tuh asli Ketangi peker mau ngawas nek Kecamatan desa kuwi Kabupaten kemiskinan Kabupaten Grobogan. nyatanya ora Pak buka cuma sandiwara kegiatan harus sosialisasi kan saat ini ada nih diguyoni Pak Kasan mesti Pak Tekel antusiasme masyarakat sini sangat tinggi. semua kan ini Bu Banyak sekali pertanyaan bukannya apa-apa saya dan nggak diskusi yang pilih-pilih terjadi pada memang kalau sosialisasi di ini desa tentang kadang-kadang ciri-ciri rokok banyak ilegal ya yang seperti buluran bagaimana cara mengidentifikasi rokok ilegal. Salah satu contohnya seperti rokok polos, misalnya jenengan tak latih bagaimana cara dari mengidentifikasinya, apa atau rokok dengan menu pita ini cukai palsu kita termasuk itu bagaimana ini juga cara tidak kita loh mengidentifikasinya, Pak. semuanya Karena apalagi yang namanya ditakutkan catering depannya sekarang ada itu Bu ngawu-ngawu oknum yang menawarkan tiap hari produk-produk ada 2.000 ada 1.000 seperti itu. Harapan dari Bea Cukai Semarang sendiri semoga dulu katanya buat atas terlaksananya kegiatan sosialisasi ini makanya itu banyak bisa menekan peredaran banyak sekali rokok ya ilegal. UMKM kita memang tapi itu Terima perlu kasih. harus gabung di asosiasi tapi Diharapkan sosialisasi gembur rokok ilegal ini dapat memberikan wawasan bagi para pedagang di Desa Ketagirejo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, serta masyarakat sekitar agar dapat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat dan mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai. Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan mengenai pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi maupun pengumpulan informasi dan berbagai tindakan preventif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal. Di mana seperti diketahui, peraturan mengenai rokok ilegal tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Junto 35 Tahun 2007, Pasal 50 dan 54, bahwa bagi setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu, akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Dan untuk warga yang ingin melaporkan peredaran rokok ilegal juga bisa menghubungi kantor Bea Cukai Semarang melalui telepon ke 024 7643 0205 atau melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang di @beacukaisemarang. Sekian ulasan kami tentang kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan bersama Bea Cukai Semarang di Desa Ketanggirejo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya dalam hal cukai terutama mengenai rokok ilegal. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.